Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus. Di video kali ini aku akan bahas tentang papan Ouija. Iya, papan arwah. Jadi bagaimana ceritanya dan bagaimana asal-muasalnya, apa sih mitos-mitosnya? Kita langsung aja mulai. Ladies and gentlemen, let's dive in to the story. Pada suatu pagi di bulan Februari tahun 1993, suasana di Wadhurst, East Sussex, Inggris dikejutkan oleh penemuan tubuh pasangan pengantin baru, Harry and Nicola Fuller, yang tergeletak tak bernyawa di rumah mereka. Harry ini tertembak 1 kali di punggung, sementara Nicola tertembak 4 kali secara brutal. Pembunuhan ini mengguncang komunitas kecil tersebut dan menimbulkan penyelidikan yang intensif. Pelaku yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama adalah Stephen Young, seorang broker asuransi yang dikenal oleh pasangan Fuller ini. Yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah bukti-bukti termasuk peluru yang digunakan dalam pembunuhan ditemukan cocok dengan peluru buatan sendiri yang disimpan di rumah Young. Selain itu, jejak uang yang hilang dari rumah korban mengarah kepada Young, yang kebetulan tengah berada dalam masalah finansial. Semua bukti ini memberatkan dia, termasuk rekaman percakapan telepon terakhir Harry dengan seseorang bernama Steve yang belakangan diidentifikasikan sebagai Young. Namun yang membuat kasus ini sangat kontroversi nih, yang terus ada hubungannya dengan papan Ouija adalah apa yang terjadi selama persidangan pertama. Jadi pada malam sebelum para juri memberikan putusan mereka, 4 anggota juri menggunakan papan Ouija di hotel tempat mereka menginap. Dalam sesi tersebut mereka mengklaim mereka tuh telah berkomunikasi dengan rohnya Harry Fuller melalui papan tersebut. Menurut mereka, roh Harry menyampaikan bahwa Stephen Young bersalah dan meminta agar para juri ini memberikan putusan bersalah pada keesokan harinya. Sebenarnya meskipun mereka berusaha nih untuk merahasiakan sesi tersebut, peristiwa ini akhirnya terungkap dan Young diberikan kesempatan untuk melakukan pengadilan ulang. Ya iyalah, masa putusan pengadilan itu diputuskan berdasarkan apa yang mereka temui atau jawaban dari si papan Ouija. Tentu saja ya, pengadilan gak mau percaya sama yang mistis-mistisan. So, si Stephen yang ini punya kesempatan untuk mengajukan pengadilan ulang yang jangan sampai berdasarkan putusan dari papan Ouija. Nah, dalam persidangan ulang ini, meskipun insiden papan Ouija ini mengemuka, bukti yang ada tetap mengarah pada kesalahannya si Young juga, dan ia sekali lagi dinyatakan bersalah. Kasus Stephen Young menjadi salah satu contoh nyata tentang bagaimana nih kepercayaan pada fenomena supranatural seperti papan Ouija dapat mempengaruhi putusan hukum yang begitu serius. Namun pertanyaan tetap ada, apakah papan Ouija benar-benar dapat membuka komunikasi dengan roh? Atau apakah semua ini hanyalah hasil dari kepercayaan manusia yang dipengaruhi oleh ketakutan dan imajinasi? Sekarang mari kita telusuri lebih dalam mengenai asal-usul, sejarah, mitos, dan eksperimen di balik papan Ouija. Papan Ouija atau dikenal juga sebagai papan arwah atau papan bicara pertama kali diproduksi secara komersial pada tahun 1890 oleh Charles Kennard dan Elijah Bond dari Kennard Novelty Company. Papan ini awalnya dipandang sebagai permainan yang gak berbahaya, tapi praktisi spiritual menggunakannya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan roh orang yang sudah meninggal. Pada tahun 1886, medium spiritual mengembangkan lebih lanjut planchette sebagai alat komunikasi yang lebih efektif. Pada awalnya, planchette dilengkapi dengan pensil. Namun dalam pengembangannya, pensil digantikan oleh planchette berbentuk hati dengan lubang sebagai petunjuk huruf pada papan berisi alfabet.
Talking board ini menjadi populer di kalangan spiritualis Amerika dengan berbagai model yang dikembangkan pada masa itu. Seorang sejarawan bernama Brandon Hodge yang dikenal dalam bidang ini punya koleksi lebih dari 200 planshet serta perangkat sains lainnya. Hodge mempelajari berbagai variasi dari alat ini dan menunjukkan bagaimana desain papan yang kita kenal sekarang berasal dari versi yang diproduksi oleh Kennard Novelty Company pada tahun 1891. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan papan Ouija adalah Helen Peters, ipar dari salah satu pendiri perusahaan yang saat sesi pemanggilan roh bertanya pada papan, apa sih namanya? Kamu tuh siapa sih? Papan itu mengeja nama Ouija yang konon berarti good luck. Semoga beruntung. William Falt yang menjadi supervisor di perusahaan ini pada tahun 1882 kemudian mengambil alih produksi papan ini dan mengubahnya menjadi bisnis yang sangat sukses, bahkan membuka beberapa pabrik baru. Anehnya, pada tahun 1927, Falt meninggal secara tragis setelah jatuh dari atap salah satu pabriknya. Pabrik yang dia klaim dibangun atas instruksi dari papan Ouija. Papan Ouija tidak hanya dikelilingi oleh sejarah, tapi juga oleh berbagai mitos dan legenda yang terus mempengaruhi persepsi publik terhadap alat ini. Beberapa mitos paling terkenal yang dikaitkan dengan papan Ouija adalah mitos Zozo, roh jahat yang menakutkan. Zozo adalah salah satu legenda paling menyeramkan yang terkait dengan papan Ouija. Banyak pengguna papan ini mengaku telah berinteraksi dengan roh bernama Jojo. Entitas ini seringkali mengeja namanya sendiri dan kemudian menyebabkan ketakutan luar biasa di antara pemain. Zozo diyakini sebagai entitas yang bersifat jahat. Dan menurut banyak laporan, dia muncul ketika orang menggunakan papan Ouija dengan ceroboh atau tanpa kehati-hatian. Darren Evans, seorang pengguna papan Ouija, mempopulerkan kisah tentang Jojo pada tahun 2009. Setelah dia mengalami serangkaian kejadian menakutkan yang diyakini disebabkan oleh entitas tersebut. Mitos selanjutnya, kalau kamu lagi bermain Ouija, jangan bermain sendirian. Mitos lain yang sangat terkenal adalah larangan menggunakan papan Ouija sendiri. Banyak yang percaya bahwa jika papan dimainkan sendiri, roh-roh jahat bisa lebih mudah memasuki dunia nyata. Konon, mereka yang bermain sendirian lebih rentan terhadap kerasukan atau mengalami gangguan dari entitas jahat. Jadi kamu jangan main sendirian ya. Mitos selanjutnya adalah jangan sampai planshet menyentuh keempat sudut papan. Mitos yang menyatakan bahwa jika planshet menyentuh keempat sudut papan, itu adalah tanda bahwa roh jahat telah dibebaskan. Jadi tanda bahwa portalnya dibuka. Jika ini terjadi, pemain harus segera menghentikan sesi dan mengucapkan selamat tinggal. Jika tidak, roh tersebut dipercaya akan tetap berada di dunia nyata. Oke, mitos yang selanjutnya adalah ketika kamu bermain Ouija, jangan sampai kamu menanyakan pertanyaan tentang kematian kamu sendiri. Pengguna papan Ouija juga diperingatkan untuk tidak pernah menanyakan kapan atau bagaimana mereka akan mati. Diyakini bahwa bertanya tentang kematian sendiri bisa memanggil energi negatif dan akhirnya mempercepat datangnya kematian itu sendiri. Itu adalah mitos tentang papan Ouija. Fakta di balik papan Ouija dengan penjelasan ilmiahnya. Walaupun papan Ouija sering dikaitkan dengan kekuatan supranatural, ilmuwan memiliki penjelasan yang berbeda tentang cara kerjanya. Salah satu fenomena yang sering disebut sebagai penyebab gerakan papan Ouija adalah ideomotor effect.
Fenomena psikologis di mana tubuh secara tidak sadar menggerakkan objek tanpa disadari oleh pikiran sadar. Untuk menguji keabsahan klaim supranatural ini, paranormal expert Mark Edward memimpin sebuah eksperimen menarik. Mark mengundang sekelompok relawan untuk menggunakan papan Ouija, dan salah satu relawan itu adalah seorang wanita yakin dia telah berkomunikasi dengan kakeknya yang telah meninggal. Dia meyakini sepenuhnya bahwa kakeknya merespon pertanyaan-pertanyaannya melalui papan tersebut. Namun Edward kemudian melakukan twist dalam eksperimen ini. Dia memberikan penutup mata pada para peserta dan meminta mereka melanjutkan sesi pemanggilan roh. Jika memang roh yang menggerakkan planchet, penutup mata harusnya tidak mempengaruhi hasilnya dong. Nah, tetapi bagaimana hasilnya? Segera setelah penutup mata dipasang, jawaban yang diberikan oleh papan Ouija menjadi tidak masuk akal. Huruf-huruf acak muncul dan tidak ada pesan yang jelas. Saat para peserta membuka penutup mata mereka menyadari bahwa jawaban sebelumnya yang mereka yakini berasal dari roh ternyata nggak relevan. Ini memperkuat teori bahwa bukan roh yang mempengaruhi gerakan papan Ouija, tapi gerakan otot bawah sadar dari para pengguna. Mark Edward berkata, sebelum penutup mata, para relawan yakin bahwa mereka tuh berkomunikasi dengan roh. Namun dengan penutup mata, pesan-pesan mereka telah berubah menjadi omong kosong. Gimana menurut kalian guys? Nah, sekarang bagaimana papan Ouija masih dianggap di budaya populer? Popularitas papan Ouija di era modern semakin diperkuat oleh film-film horor seperti The Exorcist pada tahun 1973 yang berdasarkan pada kasus nyata tentang seorang anak laki-laki nih yang kerasukan setelah menggunakan papan Ouija. Kisah ini kemudian diadaptasi oleh William Peter Blatty dalam novel dan film di mana papan Ouija digambarkan sebagai pintu gerbang menuju kekuatan gelap. Sejak itu, papan Ouija telah muncul di berbagai media termasuk film Ouija, Origin of Evil tahun 2016 yang juga menggambarkan konsekuensi mengerikan dari bermain kekuatan supranatural. Ironisnya, reputasi menyeramkan papan ini justru meningkatkan popularitasnya, terutama di kalangan remaja yang menganggap papan Ouija sebagai tantangan untuk menguji keberanian mereka. Papan Ouija menggabungkan berbagai elemen mitos, sejarah, kepercayaan, penjelasan ilmiah untuk membentuk fenomena budaya yang kompleks. Meskipun banyak yang percaya bahwa papan ini adalah gerbang menuju dunia roh, ilmuwan juga bisa menunjukkan bahwa gerakan planchet dapat dijelaskan oleh fenomena psikologis. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Biasanya ada juga yang mengatakan bahwa roh-roh yang tak kasat mata itu tahu kalau sedang diuji, maka mereka malah bikin asal-asalan juga. Jadi sebenarnya bener nggak sih ini karena fenomena saja, fenomena psikologis, atau memang mereka lagi nggak mau nunjukin ketika orang-orang itu ditutup matanya? Kamu lebih percaya yang mana? Namun dari mitos Zozo hingga kisah yang nyata seperti kasus Stephen Young, papan Ouija tetap menjadi simbol misteri dan kekuatan yang abadi. So, apakah papan Ouija ini benar-benar dapat membuka komunikasi dengan dunia lain? Atau hanya produk dari imajinasi dan pikiran bawah sadar kita? Kalau menurut aku sih dua-duanya bisa benar. Gimana menurut kalian guys? Itu adalah pertanyaan yang mungkin nggak pernah bisa terjawab sepenuhnya. Karena ini adalah berdasarkan subjektivitas dari kita masing-masing. Thank you guys, kalian udah lihat video aku hari ini. Aku butuh banget tahu komentar kalian tentang papan Ouija. Ada dunia mistis di luar sana, tapi bisa juga ini terjadi karena pikiran kita. Semuanya itu bisa benar. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian semua. Thank you banget udah lihat video aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video lain yang bakal lebih seru. See you in my next video. Thank you. Bye.